Selamat siang seluruh peserta webinar hari ini. Webinar yang berjudul Restart Property Sector After COVID-19. Teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Dan saat ini, kalau kita bisa katakan market dalam posisi siap untuk terbang, siap untuk naik. Namun, persiapan apa saja yang perlu kita lakukan? Oleh sebab itu, setiap minggu kita ikut webinar. Dan kali ini, saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa, karena mewakili dua asosiasi yang cukup besar dan khususnya di dunia properti saat ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Hendro Gondokusumo. Selamat datang Pak Hendro. Oke, selamat sore. Yes, Pak Hendro Itilen, founder, dan beliau adalah Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia bidang properti. Dan narasumber saya yang kedua bersama kami ada Ibu Tresia Rustandi. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia atau REI Pusat. Dan mungkin bagi Anda yang belum kenal saya perkenalkan diri saya. Darmadi Darmawangsa, saya adalah Dewan Kehormatan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Dan acara hari ini disponsori langsung oleh REI, Kadin, dan Arebi. Dan kepada teman-teman yang sudah bergabung, selamat kepada Anda untuk bisa datang ke acara webinar ini untuk sama-sama belajar dan sama-sama bisa mendukung satu sama lain, khususnya industri real estate properti hari ini. Sebelum saya nanyakan ke Pak Hendro, sambil menunggu partisipan yang masuk, sekarang udah sekitar 150 sudah masuk, ya. Sebenarnya ketika saya membuat judul webinar hari ini menarik, Pak. Karena judulnya adalah Restart Property Sector After COVID-19. Nah, yang menarik adalah kata restart, Pak. Karena seringkali kalau kita biasa main handphone, ya, main komputer, ya, kadang-kadang main terlalu lama, handphonenya jadi panas, komputernya jadi panas, tiba-tiba hang. Nah, biasa kalau hang itu kan kita bingung nih, gimana caranya supaya bisa kembali lagi bermain komputer itu. Satu-satunya cara adalah kita restart, ya. Kita restart. Mungkin kalau zaman dulu baterai handphonenya kita cabut gitu ya. Atau komputernya kita matiin dulu, kemudian nyalain kembali. Kalau elektronik seperti begitu mudah ya. Kita matiin, kita nyalain lagi. Tetapi bagaimana dengan ekonomi? Bagaimana dengan properti saat ini, ya? Kalau kita mau restart sektor properti, harus mulai dari mana? Dan kapan baru mulai bangkit? Nanti itu saya akan gali kepada dua narasumber kita. Dan di dalam topik saya juga kalau Anda lihat saya katakan after COVID-19. Pertanyaannya adalah apakah COVID-19 ini akan berhenti atau mungkin saat ini kita harus hidup dengan COVID-19? Atau mungkin COVID-19 ini akan selalu ada di dalam dunia industri kita dan akibat keberadaannya dia, kita harus berubah. Nah, kita berubah seperti apa? Nanti kita juga bisa diskusikan dengan kedua narasumber kita, ya. Pak Hendro dengan Bu Tresia, sebelum saya kasih pertanyaan kepada Bapak dan Ibu, mungkin kita pakai acuan yang sama, Pak. Masa COVID itu saya bisa ambil masa ketika Pak Jokowi mengumumkan adanya dua orang yang positif kena COVID awal Maret, ya. Dan kemudian Indonesia mulai melakukan work from home, kemudian Jakarta masuk PSBB 2 minggu, kemudian ditambah lagi dan kita dalam proses penambahan PSBB ini dan mungkin bisnis baru akan mulai kelihatan bergerak setelah tanggal 1 Juni karena 1 Juni adalah liburan. Jadi saya bisa assume masa COVID kita ini di mana kita tidak bisa bergerak dengan adanya PSBB ini mulai dari awal Maret sampai awal Juni. Nah, nanti kita masuk ke fase kedua yang namanya awal Juni sampai awal September. Kenapa saya bilang seperti begini? Seperti orang yang barusan sembuh dari sakit, dia tidak bisa langsung normal, ya. Dia harus butuh adjustment, dia harus butuh penyesuaian, ya. Oleh sebab itu saya mungkin berikan waktu preparation di dalam dunia properti itu mungkin awal Juni sampai September. Kemudian fase ketiga yaitu awal September sampai ke depan, yaitu di mana kita bisa menemukan the new version of our company and the new version of us. Jadi sebenarnya sekarang kita mau masuk ke fase 2 yang kita mau bahas, apa yang harus dipersiapkan perusahaan-perusahaan developer di bulan Juni sampai bulan September. 3 bulan ini dan setelah itu. Jadi fase 2 dan fase 3 yang kita akan bahas sama-sama. Dan mungkin Pak Hendro juga bisa share nanti, Pak. Di dalam setiap krisis itu pelajaran saya selalu pelajari, selalu ada orang kaya baru. Selalu ada orang sukses baru. Juga ada orang yang jatuh miskin, itu biasalah dalam bisnis. Dan mungkin teman-teman karena peserta kita banyak dari dunia
properti, developer maupun agent properti. Mungkin seperti apa hal yang harus kita prepare sebelum supaya kita bisa memenangkan kondisi ini. Oleh sebab itu, saya akan buka pertanyaannya kepada Bu Tresya dulu nih, Bu. Ya, Bu Tresya, saya mau nanya, Bu Tresya ini kan aktif di Ray ya, dan saya tahu Ray sangat aktif untuk promoting kepada pemerintah supaya melakukan sebuah terobosan dan sebuah percepatan supaya ekonomi kita ini khususnya properti bisa cepat. Bu Tresya, selama kuartal pertama sampai kuartal kedua, yaitu Januari-Juni, yang sebentar lagi kita akan capai juga bulan Juni, bagaimana kondisi para pengembang properti, Bu, di Indonesia, dan tantangan apa saja yang sedang mereka hadapi? Mungkin ini pertanyaan kepada Bu Tresya sebagai pembuka, Bu. Silakan, Bu Tresya. Baik, terima kasih Pak Darmadi. Selamat sore Pak Hendro, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Ini saya lihat udah 200 lebih nih Pak. Ya. 300. Bentar lagi 300 ini. Baik. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mencermati kondisi pengembang saat ini, mungkin ada baiknya izinkan saya kita kembali dulu mengulas sedikit ya hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Universitas Indonesia pada tahun 2011 lalu. Itu juga zaman waktu krisis yang kedua waktu itu ya. Dan telah diperbaharui data-datanya oleh Kadin, Apindo, dan Ray baru-baru ini menggunakan data-data sekunder dari BPS, BI, dan Bursa Efek Indonesia. Secara ringkas, hasil kajiannya sebagai berikut. Sektor properti itu memiliki peran sentral pada pembangunan, karena faktor backward dan forward linkage-nya itu cukup tinggi, antara 70-80%. Artinya apa? Artinya jika ada suatu pembangunan properti, maka industri inputnya yang mendukung industri itu tuh bisa terikut sampai 80%. Dan ketika bangunannya selesai, maka industri outputnya yang didorong oleh properti itu juga bisa terikut sampai 80%. Akibatnya apa? Tingkat multiplier efek dari sektor properti ini cukup besar dibandingkan dengan sektor lain. Yaitu kalau angka dari UI itu 33,9% dan ada 175 sektor industri ikutannya. Artinya apa? Artinya jika sektor properti meningkat, maka dia akan memiliki dampak langsung pada 33,9% sektor industri yang berkaitan langsung tadi. 175 sektor industri ikutan. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga, kontribusi sektor properti pada PDB kita. Kalau kajian UI itu mengangkat negara-negara ASEAN ada 4. Singapura, Malaysia, ada Thailand, ada Filipina. Kontribusi PDB-nya itu antara 8-23%. Yang paling tinggi Singapura, 23%, yang paling rendah itu Thailand, ada 8%. Indonesia berapa? Indonesia, data tahun 2019, akhir 2019, itu masih rendah sekali, hanya di 2,77%. Artinya apa? Artinya potensi ruang gerak pertumbuhan industri properti itu masih sangat besar jika diberikan porsi yang mendukung untuk mendorong peningkatan kontribusinya kepada PDB negara kita. Tapi perlu diingat bahwa walaupun industri properti itu masih relatif kecil kontribusinya ke PDB kita, namun melihat banyaknya sektor yang terkait dengan industri properti, kemudian tingginya share permintaan akhir dari sektor properti, tingginya multiplier effect tadi yang didapatkan oleh sektor properti, maka akan sangat baik lagi kalau dia bisa berkembang melebihi 2,77%. Push sama pull factors-nya itu tinggi sekali dari industri properti ke 175 industri lainnya. Jadi jika industri properti ini bisa dioptimalkan, dia pasti akan bisa menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi secara efektif. Tadi kalau Pak Darmadi bilang yang after COVID ya Pak ya. Yes. Jadi ini bisa menjadi salah satu lokomotif untuk menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian temuan yang menarik, fakta berikutnya dari kajian Kadin, Apindo, dan Ray ini adalah bahwa keberlangsungan usaha properti itu dalam kondisi pandemik itu juga sangat berimbas pada persoalan ketenagakerjaan. Jadi jika industri properti dan industri ikutannya itu terganggu, itu kurang lebih ada 30 juta tenaga kerja yang berpotensi akan terdampak. Dari mana angka 30 juta? Pasti pertanyaannya itu kan? 30 juta pekerja ini merupakan akumulasi pekerja dari kurang lebih 390.000
perusahaan properti yang terdaftar di BPS, kemudian ditambah dengan 175 industri ikutan tadi ya. Jadi kalau dihitung 175 industri, industri satu aja sektor properti itu perusahaannya ada 390.000 ya Pak ya. Ini ada 175 industri lainnya. Kita cuma hitung satu industri, anggap aja cuma 1.000. Dan itu sudah angkanya fantastis di 30 juta. Ini belum ditambah lagi dengan sektor informal yang juga pasti akan terdampak. Seperti sewa kontrakan Pak, sama warung-warung. Kalau ada proyek pasti ada kontrakan dan warung-warung di sekitar proyek tersebut. Karena dibutuhkan oleh para pekerja konstruksi kita kan. Nah, kembali ke situasi saat ini, kita sebetulnya sama-sama merasakan bahwa stagnansi yang terjadi di industri properti itu sudah terjadi mungkin dari 5 tahun yang lalu. Dan diperparah dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 ini. Permasalahan utama semua perusahaan saat ini, termasuk pengembang, itu pasti cash flow. Dan yang membuat kondisi cash flow semakin sulit, itu karena pengembang sangat tergantung pada kredit supply dan demand untuk pendanaan sektor properti ini. Jadi yang dimaksud dengan kredit supply itu berarti kredit kepada pengembang untuk modal kerja dan konstruksi, sementara kredit dari sisi demand itu adalah dari sisi konsumen itu untuk KPR dan KPA. Kedua jenis kredit ini mempunyai pengaruh hampir sama besarnya. Jadi hampir 50% itu kepada kesehatan keuangan pengembang. Jika salah satu terganggu, maka sudah pasti kesehatan keuangan pengembang itu pasti akan terganggu. Jadi kalau kita tanya sebetulnya apa sebetulnya permasalahan utama dari industri properti? Yang kami lihat adalah bahwa pemerintah masih kurang memperhatikan secara komprehensif permasalahan industri properti dan multiplier efeknya. Sehingga stimulus dan insentif yang diberikan itu mungkin tidak efektif berjalan di level operasional. Karena yang dilakukan itu sudut pandangnya sektoral, tidak menyeluruh dan tidak terintegrasi. Ini padahal Perumahan Rakyat kan menjadi salah satu program dari pemerintah melalui program Sejuta Rumah ya. Namun justru yang lebih sering terdengar sebetulnya bukan program perumahannya tapi lebih banyak ke infrastruktur. Jadi mungkin agak kurang terurus untuk perumahannya. Bukan karena kementeriannya mungkin tidak bisa menghandle program, tapi lebih karena mungkin waktunya banyak tersita dan habis untuk mengurusi infrastruktur di Indonesia. Nah, padahal infrastruktur tanpa properti yang berkembang di sekitar infrastrukturnya mungkin nggak nendang juga pertumbuhan ekonominya di wilayah tersebut. Jadi memang harus terus berdampingan untuk bisa menjadi lokomotif perekonomian Indonesia. Itu Pak, kira-kira. Saya rasa pertanyaan pertama ini Bu Tresya sudah cover banyak poin ya. Kalau saya tadi bisa ringkas bahwa properti ini bisa efek 33,9% ya. Dan industri yang berkecimpung di dalam bisnis properti ini ada 175 ya, dan kalau mau dibilang kontribusi properti terhadap PDB hanya kecil sekali ya, 2,77%, dan ini angka sebenarnya angka waktu sebelum COVID. So sebenarnya kalau saya nangkap bahwa even sebelum COVID pun mungkin ada kurang perhatian dari pemerintah dengan angka seperti begini ya, kalau dibandingin dengan negara-negara tetangga tadi. Nah tadi salah satu alasannya adalah bahwa pemerintah memang lebih fokus saat ini di infrastructure, ya, which is important. Tapi pada saat sekarang dengan kondisi COVID ini mungkin beberapa proyek-proyek infrastructure juga mungkin diperhitungkan baik-baik sama pemerintah karena belum tentu semuanya menguntungkan dan mungkin akan kembali bisa dananya sebagian bisa dialihkan kepada properti karena kalau tidak dialihkan kepada properti dan sampai industri kita crash seperti crash di properti ini bisa kemungkinan ada 30 juta PHK yang bisa menghantui ekonomi Indonesia setelah COVID ini dan nanti saya akan nanya ke Bu Tresya lebih dalam lagi. Tetapi baru awal ini saja kita punya kesimpulan bahwa memang udah saatnya properti ini mesti dipush sama pemerintah ya. Dan saya juga sangat yakin pemerintah ingin push properti sebisa mungkin. Mungkin beberapa masukan-masukan yang nanti kita bahas. Kira-kira apa sih prioritas utama yang pemerintah bisa lakukan? Mungkin nggak usah banyak, mungkin 2 atau 3 prioritas saja mungkin bisa membuat roda perekonomian khususnya properti ini bergerak. Thank you Bu Tresya tadi informasi yang luar biasa. Saya balik ke Pak Hendro. Pak Hendro, pertanyaan awal saya ini sederhana Pak. Saya tahu Pak Hendro sudah melewati krisis demi krisis di masa-masa yang lalu ya Pak ya. Mungkin krisis, ya mungkin paling dekat krisis yang kita ingat tahun 98, which is
pada tahun 94 juga sebenarnya ada tight money policy, tahun 80 juga ada permasalahan, 70, tapi mungkin banyak teman-teman kita yang muda di sini belum melewati itu. Pertanyaan saya kepada Pak Hendro nih Pak, ini pertanyaan pertama, nanti ada beberapa. Yang saya mau katakan adalah apa bedanya krisis COVID saat ini dengan krisis-krisis kita yang sebelumnya Pak? Apa bedanya Pak? Karena kita ngelihat krisis-krisis kita sebelumnya itu kan hubungannya tidak menyeluruh satu dunia. Ambil contoh krisis 98 kebanyakan kena di Asia. Krisis 2008 subprime mortgage kebanyakan di Amerika. Tetapi COVID ini krisisnya ini kena semua nih kita nih Pak. Dan akibat seperti itu pertanyaan saya nih Pak, apakah krisis COVID ini bisa lebih buruk dari krisis-krisis sebelumnya yang Pak Hendro pernah alami begitu Pak? Mungkin itu pertanyaan awal saya dulu Pak, karena mungkin Pak Hendro pelaku bisnis yang pernah hidup di beberapa zaman sebelumnya dan mungkin bisa memberikan kita masukan krisis-krisis apa yang sudah kita lalui, bagaimana pemerintah bisa memecahkan krisis ini, pengusaha bisa memecahkan, dan kita sampai di krisis COVID, Pak. Apa yang harus dilakukan kira-kira di awal ini, Pak? Saya kasih waktu kepada Pak Hendro, Pak. Oke, terima kasih. Saya nggak berani bilang saya itu ahli di dalam hal ini ya. Cuma saya ingin kita sama-sama sharing lah dalam ini. Memang ini kali punya krisis itu totally different. Kalau krisis 8 itu yang krisis itu di Asia, yang paling buruk itu Indonesia. Sampai dolar kita itu naik berapa kali? 7 kali dari 7-8 kali. Sedangkan negara lain oke. Jadi waktu itu kalau ekspor dan lain-lain mereka very happy. Dia dapat duitnya. Lantas orang yang duitnya ditabung, nggak berani ditabung di Indonesia, ditabung ada di luar negeri, ya baliknya beli barang kita itu murah semua. Itu waktu. Ini kali kelihatan seluruh dunia. Memang seluruh dunia kena masalah. Jadi sekarang masalah ekspor, masalah sampai industri, kita punya industri raw material juga jadi masalah. Bahkan saya bilang, kita di Kadin, kita bicarakan selalu. Memang kelihatan keadaan seperti gini, pemerintah harus turun tangan untuk nyelamatin ada di properti. Karena satu-satunya properti ini paling, apa ya, jadi kita itu selain ada 175 industri ikut kita jalan, jadi kalau ada masalah, jadi masalah juga. Kalau propertinya masalah, berarti mereka juga ikut masalah. Yang lebih penting, semua produk itu lokal. Dalam keadaan situasi seperti gini, satu-satunya yang benar itu adalah gimana create dari lokal. Gitu. Dari ekonomi lokal itu yang paling penting kita create. Sebab kalau ekonomi lokal kita nggak bisa create, kita harapin dari luar itu susah. Jadi kelihatan kita sudah berapa kali terus bicara dengan pemerintah, kita memberikan bahwa ini properti perlu diperhatiin. Satu tenaga kerja kita properti. Satu properti itu kalau sudah waktu construction begitu banyak orang. Nanti dia udah jadi pun kita perlu sapam, perlu apa dan lain-lain masih ada terus diperlukan. Jadi dan lagi properti adalah satu yang paling bukan lucu, ini bisnis ini agak lucu. Dari kalau kita bilang perusahaan gede, itu dia selalu ada ke bawahnya ada UKM, kontraktor, mandor, dan lain-lain. Itu selalu. Jadi sebenarnya ini adalah satu-satu yang satu usaha yang bisa merata, kesatu bisa merata. Di Papua juga perlu rumah, ada di Aceh juga perlu rumah, dari di mana-mana perlu rumah. Jadi ini bisa untuk create ekonomi lokal itu dengan suatu baik. Ini yang kita terus. Saya lihat lagi waktu tahun 80-an China mulai untuk bergerak.
waktu itu nggak ada orang berani masuk ke China. Karena aturan segalanya nggak ada. Yang berani masuk waktu itu hanya overseas Chinese. Mereka masuk dengan apa? Untuk properti. Dari China bisa berkembang di intern itu sampai propertinya berlebih-lebih. Ya dari properti. Saya kira ini adalah suatu untuk pengusaha properti. Sebenarnya kita jujur ngomong kita punya usaha ini cukup bagus untuk negara kita gitu. Cuma kita sekarang harus ingin untuk minta perhatian dari pemerintah terhadap ini, terhadap usaha kita ini. Karena bukan karena kita gagal, karena dunia keadaan yang memaksa kita menuju ke sana. Dan lagi saya hanya anjurin bahwa dalam keadaan kayak gini, kita harus berani untuk menghadapi. Bagaimanapun sulitnya, kita harus belajar untuk hadapin. Kalau kita nggak berani hadapin, ya selesai kita. Dari konfliknya selesai, kita juga ikut selesai. Kita usaha berat. Minimum kita nggak bisa bertahan, tapi kita tahu pengalamannya ini kita dapatkan. Ini yang saya inginkan kepada anak-anak muda. Jadi kalau ada quiz seperti gini, ini sebenarnya untuk kita untuk belajar. Ini ada kesempatan kita untuk belajar. Kalau kita sama sekali kita mau lepas, waduh berat ini, kita lepas. Kita nggak akan dapat pengalaman ini. Dan di Mandarin ada satu perkataan, weji. Selalu kalau weji itu, wejian itu bahaya. Jiwe, selalu kalau di waktu bahaya itu pasti ada kesempatan. Tinggal kita masing-masing melihat mana yang kesempatan itu yang cocok untuk kita ambil. Saya kira ini sangat penting gitu. Dari yang pertama kita harus hadapin, kedua kita harus berani untuk melihat apa suatu yang baru. Pak Hendro, komen singkat saja Pak. Kalau dibandingkan krisis 98, apakah krisis COVID ini akan bisa lebih berat, Pak? Saya lihat akan lebih berat juga. Karena dunia. Pak Hendro. Kalau 96 itu ekspor, yang ekspor itu dia masih happy, dia masih bisa balik untuk beli properti, propertinya murah, propertinya baru naik. Oke, Pak Hendro, saya tadi sudah dapat tanggapan dari Pak Hendro dan memang ini kita masih berada di dalam terowongan yang ujungnya belum kita kelihatan ini, Pak. Dan memang semua baik pelaku usaha juga harus menyikapinya dengan optimis, tetapi juga realistis karena kondisi ini bukan hanya kita saja yang kena, semua kena nih industri ya. Dan termasuk barusan saya dengar laporan bulan lalu penjualan mobil bulan April di Indonesia turun 90%. Jadi orang selalu bilang bisnis otomotif itu nggak ada matinya di Indonesia. Tetapi kemarin April punya laporan itu turun 90% dan mungkin Mei akan kurang lebih sama dan ini juga membuat orang khawatir, Pak. Namun mungkin dari pengalaman Pak Hendro bisa tambahkan nggak Pak ya? Berdasarkan pengalaman Pak Hendro, ketika properti akan mulai bangkit lagi Pak atau mulai pulih, kira-kira tren apa saja yang bisa kelihatan Pak? Dan ciri-ciri apa yang mungkin bisa kita sadari bahwa mungkin properti ini akan mulai kelihatan bagus gitu Pak. Walaupun sekarang dalam posisi yang sangat buruk, tapi kira-kira tren perubahan akan jadi bagus itu kelihatannya setelah kira-kira apa Pak? Ini pertanyaan yang cukup asal saya melihat pertanyaan susah. Tapi yang jelas properti ini adalah ikut ekonomi. Kalau kita bisa menggerakkan ekonomi, kita lewat properti juga, dia akan ikut dari sana. Karena ujungnya di properti ini kan yang paling rendah juga sama, perlu rumah, yang paling mewah juga perlu, yang atas juga perlu rumah. Jadi bukan cuma satu section aja, ini seluruhnya. Jadi kalau kita benar-benar pemerintah bisa memutarkan ekonomi lewat properti ini, otomatis properti akan bergairah, gitu. Ya. Ini satu otomatis bergairah dan industri yang lain sama ada.
Kalau misalnya ekonomi lagi bagus, ini satu pengusaha, dia punya 3 anak. Oke, anak ini mau kawin, mau merit, kita beliin properti. Lagi bagus, oh yang 2, yang 3 kita beliin juga. Mungkin nanti kita nggak tahu nanti akan jadi apa. Karena properti bagaimanapun adalah suatu apa ya? Jadi, you kalau sudah lewatin krisis, you lihat ya, waktu pasti dia naik. Gitu. Seperti saya contoh Pantai Mutiara waktu pertama saya jual tuh di kanal itu cuma 400.000. Lantas naik 98, 1 juta lebih. Setelah krisis 98 dia terus naik. Sekarang 30 juta, 35 juta. Gitu. Jadi sebenarnya properti adalah masih tetap adalah satu investasi yang baik. Terutama untuk anak-anak muda sekarang is a time untuk Dubai. Kalau enggak, mereka nggak bakal dapat kesempatan itu. Pak Hendro, tadi satu input yang saya dapat dari Pak Hendro cukup menarik dan hal ini juga sama di Singapura, Pak. Kita lihat memang begitu krisis lewat, properti langsung naik lompat, Pak, di tahun berikutnya. Dan oleh sebab itu saya juga ngomong ke teman-teman broker juga bahwa kita ini jangan terlalu lama tidur gitu, karena saya sangat yakin begitu sudah lewat ini masa COVID dan maksudnya orang juga sudah melihat kayaknya ada tanda-tanda perbaikan. Ketika semua sektor ekonomi mulai berputar, itu harga properti akan melejit. Dan tadi Pak Hendro sudah menitipkan kepada banyak orang-orang yang kalau mau beli properti ya you buy now because the price is very cheap right now, karena setelah COVID ini harga pasti akan bergerak dengan cepat. Khususnya anak-anak muda, saya tahu banyak sekali milenial tuh menunda-nunda. Mungkin this is the right time to buy. Ya, saya masih ingat ketika saya pertama kali menikah, saya memang baru sekali menikah ya. Saya menikah 98, Pak. Ini menarik sekali. Saya menikah 98 dan saya beli properti tahun 98 setelah krisis, Pak. Dan saya bersyukur, Pak. Saya beli properti tahun 98 itu setelah krisis, saya menikah Oktober 98, saya beli properti itu dalam 1-2 tahun aja, tahun 99 2000. Itu properti kalau saya nunda setahun 2 tahun, saya udah nggak bisa kebeli, Pak. Jadi memang saya sendiri merasakan bahwa setelah krisis berlalu, ya harga properti akan melonjak cukup sangat tajam di tahun-tahun berikutnya. Dan saya tadi lihat Pak Hendro bilang mengatakan bahwa tren properti akan menjadi baik. Ini juga bukan hanya dari sektor properti saja, ini mesti didukung oleh semua sektor. Di mana ketika daya beli kita mulai kuat, mungkin orang akan mulai fokus kepada properti. Karena jujur saat ini semua orang fokus sama corona, nggak fokus sama properti. Dan mungkin ketika pemerintah perlahan-lahan sudah melepaskan PSBB, work from home, udah sedikit lebih gampang gitu ya, mungkin orang mempunyai harapan. Karena jujur di semua bisnis apapun orang butuh harapan di masa depan. Dan pemerintah harus memberikan kita sebuah ketenangan sebagai pengusaha maupun masyarakat untuk punya harapan untuk Indonesia yang lebih bagus. Thank you Pak Hendro. Tadi sesi pertama pertanyaan kepada Pak Hendro sudah selesai satu sesi dan mungkin saya rangkum cepat tadi. Bu Tresia tadi menceritakan mengenai bagaimana dampak properti ini terhadap industri yang lain dan bisa mengakibatkan hal-hal yang buruk seperti PHK tadi dan kurangnya sumbangsi dari penjualan properti khususnya ke PDB kita yang di bawah 3% ini memberikan sebenarnya ruang bagi semua pemain untuk bisa menggarap market ini provided government bisa bantu kita lebih. Oleh sebab itu saya balik lagi ke Bu Tresia. Tadi Bu Tresia tadi sudah ungkapkan banyak poin dan kita mulai masuk kepada pemerintah ya. Mungkin kita Ray Kadin juga sudah banyak memberikan masukan kepada pemerintah dan pertanyaan saya dan Bu Tresia adalah bantuan apa saja yang diharapkan pengusaha properti khususnya dari pemerintah dan adakah kendala dari aturan pemerintah yang mungkin memperlambat keluarnya perusahaan properti dari krisis saat ini. Jadi pertanyaan saya Bu, kalau Ibu mau minta bantuan dari pemerintah, Ray mau minta bantuan dari pemerintah, apa yang Ibu mau minta kira-kira? 2 poin saja kali Bu. Dan apakah ada aturan pemerintah saat ini yang mungkin menghambat laju bisnis properti kita? Saya silakan kepada Bu Tresia, Bu.
Tadi sebetulnya saya pengen komentar sedikit Pak soal harga properti Pak yang Pak Darmadi beli 98 tiba-tiba naik tuh Pak ya. Yes. Kebetulan saya liatin data BI Pak, Bank Indonesia. Jadi ketika kelihatan sekali ketika 90-an itu harga properti jatuh di 98, kemudian dia merangkak naik, kemudian dia jatuh lagi di tahun 2010 ya, ketika terjadi krisis lagi, kemudian dia terus naik sampai sekarang. Memang naiknya ada yang landai, ada yang terjal gitu ya. Tapi ini sebetulnya ingin memberikan bukan sekedar ceritanya Pak Darmadi gitu kan bahwa harganya naik, bukan sekedar ceritanya agent properti bahwa harganya naik, tapi data yang ada di pemerintah pun Bank Indonesia itu menunjukkan bahwa sebetulnya harga properti ini adalah stabil gitu loh. Dia akan naik terus mengikuti seperti Pak Hendro bilang perkembangan ekonomi yang terjadi gitu. Dan sebetulnya tadi balik ke angka PDB Pak ya, ini ada satu hal menarik mungkin tadi Pak Hendro belum tambahkan itu bahwa kalau Singapura PDB-nya bisa 23% padahal itu isinya barang impor semua ya Pak Hendro ya. Pak Hendro mungkin bisa ya, betul. Gimana kalau termasuk pasir pun itu adalah import di Singapura. Ya, kalau kita di lokal, semua itu adalah lokal. Kita yang import itu sebenarnya kan cuma yang mewah, misalnya marmer, kita mau beli yang mewah atau dan lain-lain. Kalau yang lain marmer biasanya yang lokal marmer. Jadi sebenarnya potensial kita harusnya jauh lebih bagus dari kayak Singapura yang everything itu harus import. Iya, betul. Gitu. Jadi saya cuma kebayang angka 23% itu yang mengakibatkan harga properti Singapura sangat mahal ya. Dan itu juga mengakibatkan Indonesia properti mungkin under value akibat tidak adanya kecilnya sumbangsi terhadap PDB. Apa bisa seperti begitu, Bu? Tadi Pak, bahwa ketika kalau memperhatikan industri properti ini sebagai salah satu lokomotif perekonomian seutuhnya, maka kebijakan yang diberikan dan environment yang harus diciptakan untuk industri properti itu adalah industri properti yang memang bisa memberikan tendangan yang maksimal kepada perekonomian Indonesia gitu. Lihatnya harus secara holistik dan nggak bisa satu-satu gitu kan. Oh, saya memberikan insentif pajak saja gitu kan, tanpa melihat bahwa perizinan misalnya atau kebijakan misalnya ATR-nya, tata ruangnya dan sebagainya itu semuanya saling terkait gitu. Jadi nggak bisa bilang bahwa kalau saya sudah kasih insentif pajak misalnya bahwa loh harusnya bergerak ya propertinya gitu. Itu kan sesuatu yang bukan seperti itu industri properti. Dia terkait dengan banyak sekali faktor gitu. Dan sekarang kalau menjawab pertanyaan Pak Darmadi, tadi saya di depan udah saya sampaikan bahwa yang paling penting sekarang kita bicara bukan after COVID dulu ya Pak ya, kita bicara sekarang nih kondisi COVID. Apa sih yang paling penting? Itu tadi Pak, restrukturisasi kredit dulu para pengembang dan konsumen KPR-KPA. Kita jadi bicara teknis memang di sini Pak Darmadi. Tapi ini penting, kenapa? Karena sektor properti itu keterkaitannya sangat erat sama industri perbankan. Jadi dia penting sekali kondisi pandemik ini. Kalau enggak, apalagi kalau kondisi pandemik ini kan semua pengembang tertekan kan, gitu. Dan angka dari BI sendiri menyatakan bahwa kredit yang disalurkan ke properti itu cukup besar, hampir 20% Pak, untuk kredit konstruksi, modal kerja maupun KPR-KPA. Jadi di total semuanya. Ini kan menjadi cukup signifikan ketika misalnya terjadi apa-apa dengan kredit ini, gitu. Dan kita juga jangan lupa bahwa ini kredit yang kontribusinya kepada pengembang itu seimbang, Pak, 50-50. Jadi nggak bisa cuman misalnya, ya udah saya restrukturisasi KPR-KPA ya, pengembangnya nggak usah gitu kan. Lah ini kan sama aja. Sekarang ini kondisinya seperti saya yakin teman-teman juga semua, Pak Darmadi juga menyadari bahwa konsumen KPR-KPA kan udah juga banyak yang susah kan, gitu kan. Jadi dan kredit kepada konsumen itu secure sekali, Pak. Iya kan? Kenapa? Karena kalau ada asetnya yang jelas, bank itu pegang aset yang jelas kan. Kalau asetnya belum ada buyback guarantee, betul nggak? Dari pengembangnya gitu. Jadi very secure untuk perbankannya. Nah kalau terjadi misalnya KPR-KPA ini sudah mulai banyak macet, karena sekarang kan sudah mulai banyak PHK, potong gaji, dirumahkan dan sebagainya. Bank-bank yang kita ada buyback guarantee sekarang mulai minta buyback guarantee. Lah terus
muternya bagaimana industri propertinya? Darahnya dari mana? Kira-kira kan begitu. Nah, kita kalau mau ambil contoh lebih nyata gitu ya. Kredit modal kerja itu banyak yang hutang jangka pendek, Pak. Kalau Bapak misalnya ambil data dari Bursa Efek Indonesia, ambil dari perusahaan-perusahaan TBK, itu kan paling gampang datanya, ya kan? Nah, 24% dari kredit modal kerja itu hutang jangka pendek. Nilainya itu sekitar 12,5 triliun. Itu kita bicara TBK aja. Jadi kalau kredit jangka pendek ini kan harus selesaikan dengan cepat restrukturisasinya. Supaya apa? Supaya bergerak industrinya, supaya multiplier efeknya itu berjalan kan dari stimulus restrukturisasi yang digerakkan oleh pemerintah gitu kan. Tapi ini kenapa belum jalan? Pertanyaannya itu Pak. Kalau sekarang kita tanya, kenapa seret? Padahal OJK-nya sudah mengeluarkan stimulus untuk restrukturisasi. Kami lihat bahwa ada sebetulnya mungkin kebijakan yang kurang sinkron dari OJK. Di satu sisi OJK minta, ayo dikasih stimulus untuk diberikan untuk melakukan restrukturisasi. Namun di sisi lain yang kita tahu OJK tetap memegang acuan yang sangat ketat untuk NPL dan KPI dari perbankan, terutama bank-bank swasta ini, gitu. Jadi bisa bayangkan 70% dari hutang jangka pendek perusahaan TBK itu adanya di bank-bank swasta yang notabene itu susah untuk melakukan restrukturisasi karena ada KPI yang memang tetap dipegang sebagai acuan tolok ukur dari kinerja perbankan itu. Ini adalah prioritas sebetulnya pertama yang kalau dalam kondisi COVID ini mungkin harus dilakukan, restrukturisasi kredit pengembang maupun kepada konsumennya gitu. Karena dua-duanya itu penting buat kelangsungan dari industri properti itu, Pak Darmadi. Boleh saya nanya, apakah Ray dan Kadin juga sudah melakukan usaha-usaha untuk ya ngomong dengan pemerintah? Saya nggak mengerti dalam forum yang seperti apa sehingga masalah ini bisa cepat diadres ya. Namun saya baca belakangan 2-3 hari pemberitaan di media massa dan saya ngelihat Ray dan Kadin sudah buka suara dan memang dari pihak OJK mungkin belum menanggapi atau mungkin lagi proses begitu ya. Tapi kalau saya ngelihat Bu, mungkin bukan hanya di sektor properti saja ya OJK mengalami masalah ini karena hampir di semua bidang sektor industri yang menggunakan utang, mereka pasti akan menghadapi bank dan masalahnya agak mirip dengan kita gitu. Kalau tidak diberikan relaksasi, usaha-usaha yang lain juga akan maju. Dan tadi Ibu bilang permasalahan yang paling besar adalah beberapa bank adalah bank swasta yang juga punya aturan sendiri dan profit oriented. Dan di saat-saat COVID kita juga dengar banyak bank juga dalam posisi yang sulit sekali dan mungkin salah satu terobosan adalah pemerintah menggunakan tangannya untuk bisa menyelamatkan baik orang-orang yang saat ini KPR maupun perusahaan-perusahaan yang punya utang jangka pendek tadi. Saya lihat Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan global bond dan berharap dengan global bond itu uang itu bisa dipakai untuk stimulus kita punya bisnis ya. Tapi yang mungkin saya dengar juga Bu Tres bahwa Indonesia ini pemerintahnya menggelontorkan dana yang sangat kecil untuk menghadapi COVID. Saya dengar negara-negara maju kayak Amerika, Singapura itu sampai mengeluarkan 20% dari PDB-nya itu untuk menalangi kondisi profit dan negara kita baru mengeluarkan mungkin hanya sekitar 2-3% dan mungkin jumlah itu perlu ditingkatkan dan memang dengan adanya lobby-lobby dan informasi input seperti webinar hari ini, semoga pemerintah juga bisa sampai dengar dan menyelamatkan properti lebih cepat. Karena kalau dia bisa tidak sentuh ini masalah 1-2 bulan ke depan, mungkin masalahnya jadi lebih rumit. Dan itu mungkin yang akan kita lihat, Bu. Dan saya setuju, Bu, bahwa memang masalah di properti ini bukan hanya sekedar turunin pajak, tiba-tiba penjualan jadi naik. Saya ngerti sekali karena properti ini kompleks juga, ada hubungannya dengan industri-industri sektor lain, dan ya berhubungan dengan pinjaman perusahaan dan KPR, KPA tadi juga membuat banyak orang mulai bingung. Dan ini memang harus cepat disuarakan ke pemerintah dan pemerintah mesti bukan hanya sekedar buka aturan di ujung, tapi aturan di belakang dikunci gitu ya. Akhirnya tidak ada gunanya juga itu. Mungkin ada yang Ibu Tres mau tambahkan lagi, Bu? Yang penting adalah bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memang harus melihat bahwa properti ini bisa untuk menggerakkan perekonomian, Pak.
Itu yang penting. Dan dia memang heavily regulated ya, industri ini gitu. Jadi regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sangat berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan industrinya. Jadi itu yang harus kita pahami bersama dulu gitu. Posisinya harus sama dulu gitu ya di situ. Thank you Bu Tres. Tapi ini juga concern yang saya juga pikirkan karena even sebelum COVID pun pemerintah juga belum menyentuh hal-hal seperti begini. Mereka masih banyak hal-hal lain yang menjadi beban. Tetapi begitu COVID ditambah dengan utang-utang jangka pendek ini, mestinya pemerintah harus segera bergerak. Kalau enggak, ini mungkin industri properti juga bisa kolaps, Bu, kata kasarnya saja. Dan itu akan efek 175 industri dan 30 juta PHK yang mungkin bisa terjadi, begitu ya. Tapi nanti saya akan balik lagi ke Bu Tres ya. Ini tambah menarik nih. Saya menuju ke Pak Hendro sekarang, Pak. Ini Pak Hendro. Oke, Pak. Kita tadi sudah banyak ngomong mengenai makro ya, Pak. Dan bagi saya, walaupun memang kelihatannya masih kelihatan tidak nyaman, tetapi saya at least kaki saya sudah mulai menapak begitu. Dan kira-kira bisa ancar-ancar 6 bulan ke depan kayak apa. Pak Hendro, saya mau nanya, Pak. Ini sekarang orang disuruh kerja di rumah. Ini juga di perusahaan kami di era ini kita disuruh kerja di rumah. Dan kita tahu perusahaan-perusahaan di Amerika, Singapura sekarang, khususnya yang teknologi juga sudah mulai memberlakukan work from home gitu ya. Mungkin pada satu saat tidak semua karyawan harus ada di kantor seperti begitu ya. Dan ini akan efek office building, Pak, di Indonesia. Sebelum COVID saja, office building itu demand-nya sudah lemah karena oversupply. Kemudian setelah COVID, orang disuruh work from home. Ini akan hurt office, Pak. Pertanyaan saya mungkin lebih luas, Pak. Kira-kira sektor industri saat ini kita ada rumah, ruko, office, komersial. Setelah COVID ini, yang mana kira-kira duluan bangkit dan yang mana mungkin akan berat untuk bangkit, Pak? Dan juga saya mau nanya Pak Hendro, kalau dari skala harga, Pak, apakah yang akan bangkit dulu rumah-rumah di bawah 500 juta kah? 500 sampai 1 M, 1 sampai 3 M, atau mungkin rumah yang lebih mewah, Pak? Nah, ini pertanyaan saya, Pak. 2 pertanyaan yang mungkin saling terkait, Pak. Yang saya tadi ngomong mengenai office, di mana pemerintah dan seluruh dunia sudah bilang work from home gitu ya. Apakah akan efek harga rental office, service charge, dan mungkin okupansi dari office-office yang ada saat ini? Mungkin Pak Hendro bisa kasih tanggapan, Pak. Oke, saya pikir gini, Dan. Kalau office tetap masih merupakan suatu kebutuhan. Karena mereka itu mesti ngumpul dari satu. Yang saya pikirkan, kemungkinan nantinya mereka nggak perlu segini gede lagi gitu. Dia bisa kurangin ada di sana. Dan lagi karena perumahan kita, karyawan kita perumahannya juga kecil-kecil, apartemennya juga kecil-kecil, kita nggak siapkan itu. Mungkin office-office di wilayah-wilayah itu juga perlu nantinya. Dengan sesuatu yang kayak internetnya itu harus komplit, segalanya itu harus bagus, ya toh? Untuk mereka bisa work from home itu kan paling perlu kan internet dan lain-lain. Gitu. Tapi bagaimanapun, kelihatan office masih tetap lah. So, mereka juga perlu untuk ngumpul jadi satu. Ya, kalau semuanya mencar semuanya di rumah mungkin juga nggak mungkin. Lantas nggak pernah ketemu itu juga nggak mungkin. Ya, ya Pak. Ada di sana. Jadi ini yang paling perlu itu nanti kalau nanti krisis ini selesai, ekonomi mulai bergerak, kelihatan semuanya itu akan mungkin ruko juga akan ada. Jadi mereka kembali lagi dari saya tinggalnya di atas, atau kerja di ruko bisa juga. Gitu. Jadi semua perumahan, tapi yang paling perlu kemungkinan cara desainnya dan lain-lain mungkin akan lain. Pak, apakah ada perubahan aturan di perumahan seperti saat ini saya ngelihat waktu COVID kemarin pas ada yang kena untuk mungkin yang tidak klaster begitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu tetangga kita tuh kena COVID gitu. Tapi saya dengar ada developer yang sistemnya klaster, dia tahu tuh kalau ada yang kena COVID mesti diantar ke rumah sakit dan mungkin mulai dicek suhu dan segalanya. Apakah hal itu akan menjadi new normal ke depan? Karena saat ini kita tahu waktu bom World Trade Center, semua gedung harus cek buka bagasi mobil.
mungkin next-nya ini kita juga harus cek suhu dan segalanya. Apakah ada protokol yang berbeda juga Pak di perumahan nanti Pak, di klaster-klaster yang mungkin Intiland kembangkan Pak? Saya kira sekarang perumahan sudah mulai, toh. Seperti kompleks saya sudah mulai orang masuk pasti dicek. Tapi kita itu masih satu bahwa orang luar yang dicek, orang dalam enggak. Mungkin itu nanti akan menjadi. Jadi ini akan berkembang terus nanti sampai di mana gitu. Waktu tahun berapa ya saya ke Filipina waktu zamannya Aquino itu masuk ke hotel apa kita di security check yang ketat itu. Waktu itu di Indonesia belum. Saya bilang enak ya kita di Indonesia kita keluar masuk hotel dan lain-lain itu nggak usah dipakai cek-cek gitu. Kalau di sana ceknya itu lebih keras daripada kita. Harus dibuka. Kita kalau bawa koper-kopernya harus dibuka dan lain-lain. Tapi kenyataan berapa tahun berikutnya sama. Jadi ini akan berkembang terus. Dulu, yuk kalau lihat komplek ada di seluruh komplek perumahan lah, jarang yang ada klaster. Setelah, saya kira rasanya setelah 80-an ya, mulai ada klaster. Seperti kita punya Pantai Mutiara kan kita klaster ini. Itu saya lihat sebenarnya Filipina itu mulai dulu sudah klaster. Dan kalau kita itu masih yang ngadep ke depan, nggak boleh pagerin, nggak boleh tinggi-tinggi dan lain-lain. Di Filipina itu dipagerin aja. Gitu. Jadi ini selain kita mikirin gimana kita restructuring, kita juga mesti mulai memikirkan bahwa berikutnya itu apa? Apa yang mereka perhatiin? Saya nggak tahu, mungkin nantinya, sekarang kan setiap hari nggak ada klinik. Mungkin mereka nanti kepingin ada klinik. Ya, atau kepingin ada office kecil. Jadi mereka bisa, karena rumahnya sudah didesain, sudah kecil, mungkin dia seperti dia bisa sewa seperti apa co-working gitu. Dia sewa co-working, sewa meeting room-nya untuk rapat sama kantornya. Ini bisa berubah semuanya, lantas desainnya juga bisa berubah. Makanya kita sebenarnya very interesting, harus terus untuk ngikutin satu pusing ngurusin restructuring. Yang satu kita harus mulai mikirin berikutnya itu apa yang laku, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan. Setuju Kelihatan Pak. gitu. Setuju Pak. Dan memang selalu kita tahu bahwa orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi manusia yang lain gitu. Kita harus buat solusi kepada mereka. Saya kemarin ketemu teman dari Thailand, developer gitu, dia cerita bahwa setelah COVID ini estate management di perumahan itu ditingkatkan kualitasnya. Jadi orang-orang tuh mau cari developer yang punya estate management yang keras gitu. Bagus. Keras begitu. Setuju. Dan saya pikir itu benar karena orang juga tidak mau gara-gara tetangganya nggak pakai masker, nggak ngapa-ngapain membuat kita yang kena. Karena kadang-kadang kita pakai masker bukan hanya untuk melindungi diri kita, tetapi juga mikirin orang lain gitu. Jadi dunia sekarang juga sudah lebih khawatir dengan hal itu. Pak Hendro, ini khusus untuk developer nih Pak, karena saya waktu itu ngobrol dengan banyak developer dan mereka selalu mengeluh seperti begini Pak. Cost dari developer itu tiap tahun pasti naik Pak. Ya mungkin naik karena gaji lah dan banyak sekali mungkin struktur-struktur lain yang harus dibayar, bunga pinjaman yang mahal, bunga yang tinggi. Kira-kira ke depannya, kira-kira developer tuh gimana caranya supaya cost mereka tuh juga turun Pak. Karena mereka juga selalu bilang, developer tuh susah. Beli tanah, jual. Sudah dapat duitnya, tanah mau dibeli lagi harganya sudah naik 2 kali lipat. Jadi cost ini selalu gelembung, padahal orang tuh tidak mau harganya naik. Sama kayak istri saya Pak jual baju. Dia bilang, Dar, harga mall punya sewa naik, UMR naik, tetapi lu cari baju pegoceng, no peceng masih ada sekarang. 10 tahun yang lalu pegoceng, no peceng juga sudah ada. Jadi permasalahannya nih semua cost naik, tapi kalau kita naikin harga kita sangat sensitif gitu Pak. Jadi Pak Hendro kira-kira ada 1-2 ide nggak Pak bahwa developer juga mesti ngurangin cost ini Pak?
apa yang kira-kira developer bisa lakukan supaya bisa manage dalam satu transisi ini, Pak, supaya bisa keluar masih bisa positif begitu, Pak? Saya lihat dengan adanya konflik ini kali, mungkin untuk kita lebih banyak belajar. Jadi efisiensi orang dan lain-lain. Mungkin saya harapin tukang-tukang juga efisiensinya harus lebih ditingkatin. Kalau dulu perlu 3 orang, mungkin sekarang ya 1,5 orang, misalnya itu sudah harusnya bisa ada 1 orang. Dia bisa dapat relatif lebih tinggi sedikit, tapi secara the whole project-nya itu lebih murah. Ini salah satu yang terus kita developer harus kerja. Nggak ada jalan lain. Kalau sekarang kalau lu kena inflation, properti ikut naik, yes. Tapi kalau kita suatu hari kita sudah inflation-nya juga kecil dan lain-lain, properti nggak akan naik. Kalau barang you cost lu terus naik, ya finish lah, kita nggak bisa jualan. Nah. Memang seperti you katakan itu betul. Sebenarnya kalau tanah kita beli nggak dijual, dia naik terus. Kalau udah dijual, kita mau beli lagi udah nggak bisa. Iya, Pak. Jadi trik-triknya ini mesti betul-betul pikir. Lantas saya juga memikirkan gitu. Properti, saya katakan ya, properti ini adalah suatu usaha yang different sama bisnis lain gitu. Jadi properti ini sebenarnya itu adalah kita itu harus jadi satu gitu di dalam apa. Yuk katakan, misalnya di satu daerah ini, daerah baru, ada 500 rumah. Lantas ada 6 developer. Masing-masing bahkan 500. Ada 3.000 rumah. Pasti kan lakunya lebih cepat daripada you sendiri di sana. Makanya properti ini satu bisnis yang lain. Properti ini adalah satu bisnis yang kita mesti bisa kerjasama sama lain. Dan kita nggak usah iri, kasih dia mati gitu. Kita mesti mengharapkan, misalnya saya dapat di lingkungan ini, kalau you bisa ada 3.000, mungkin infrastrukturnya dan lain-lain itu kita lebih efisien loh. Kita bareng-bareng loh. Jadi lebih murah loh. Tinggal persaingannya itu apa? Diri sendiri. Kalau saya lihat di properti itu. Properti kita itu bukan bersaing sama orang lain. Berpikiran ke kita sendiri. Kita lihat orang punya bagus, kita harus senang. Jadi kita positive thinking dalam ini. Ini yang saya ceritain kepada anak-anak Intiland dan lain-lain. You jangan mikir cuma kita mesti inginkan tetangga kita itu semuanya sukses. Kalau you bisa mikirin ke sana, nanti you bisa sama-sama untuk bikin infrastruktur murah. Urusan kita mau jual lebih bagus dan lain-lain itu dari diri kita. Kita desain yang lebih bagus, kita desain yang orang lain nggak ada punya. Bukan ada pikiran negatif thinking. Kalau bisa si A itu biar mati, gua sendiri jualan, nggak mungkin. Dia belum mati, kita sudah mati dulu. Karena kita negatif thinking. Benar, itu Pak. yang sebenarnya yang saya terus poinin kepada properti. Properti satu di ujung, satu di tengah, di corner sama nggak di corner, itu aja lain. You ada market you sendiri, you ada yang di dalam mall, ada apartemen di dekat mall, ada yang tidak di dekat mall, tetap laku kok. Ada orang yang gue bisa langsung turun ke mall. Ada yang gue nggak suka, gue lebih baik dekat mall, tapi gue nggak mau di dalam mall. Jadi sebenarnya properti ini adalah kerjaan yang kebersamaan. Nanti saya ngomong you punya izin Pak. juga. Nanti Pak, itu terakhir Ya. Pak. Saya thank you nih Pak Hendro tadi
mengenai kolaborasi, dan kalau ada developer juga di webinar ini, saya sangat percaya sekali bahwa kolaborasi itu jauh lebih baik. Dan saya tahu Pak Hendro konsisten. Saya masih ingat bekerja sama Pak Hendro mungkin cukup lama, dan Pak Hendro pernah negur saya dan dia bilang, karena Pak Hendro waktu itu melihat saya tuh selalu ngelihat kompetitor dan selalu pengen ngalahin kompetitor ke kiri, saya ikutan ke kiri. Kemudian Pak Hendro pernah berkata, saya nggak pernah lupa, Dar, jangan-jangan kompetitor kamu ke jurang, kamu ikutan lompat dengan dia. Kenapa kamu mikirin orang sih? Sendirilah, ya, perbaiki diri, pasti ada marketnya. Dan saya rasa Pak Hendro sangat konsisten. Demikian juga teman-teman di dunia developer, ya. Dan saya ngelihat ke belakangan ini developer lebih terbuka, saling kerjasama. Saya kemarin minggu lalu webinar dengan satu developer TBK dan dia begitu sharing dengan saya. Dia bilang, Dar, salah satu kelebihan saya adalah saya punya pendapatan 90% dari recurring income. Dan dia bilang banyak developer tidak terlalu fokus waktu itu, tapi saya fokus. Dan saya pikir dia rela buka angkanya dan dia rela kasih tahu strateginya. Dan saya pikir dunia zaman sekarang ini bukan dunia competition, tetapi more or less are cooperation dan collaboration. Dan itu yang membuat kualitas produk kita lebih bagus. Dan ini punya value jauh lebih baik dibandingkan kita fight 5 developer satu tempat, hancur-hancurin harga. Nah, semuanya mati juga. Nggak ada gunanya. Yang happy customer, saya selalu bilang. Makanya saya selalu bilang, ketika ada kompetisi yang paling happy itu customer. Karena pasti ada yang lebih murah. Tapi kita semua doing bad business. Tapi Pak Hendro tadi mau ngomong mengenai agent, karena banyak juga kita punya teman-teman di webinar adalah agent. Nanti terakhir Pak Hendro saya nanyakan, saya balik dulu ke Bu Tresya nih, di ronde ketiga nih, round terakhir nih saya nanya kepada Bu Tresya. Bu Tresya, kebanyakan anggota Ray adalah developer yang menengah dan ke bawah. Jumlahnya lebih banyak yang menengah dan ke bawah. Dan mereka juga banyak membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, dan mereka butuh dana FLPP juga untuk bunga-bunga yang ini. Dan apakah ada usaha-usaha pemerintah untuk membantu developer khususnya skala yang menengah ke bawah ini? Pertanyaan saya seperti itu, karena tadi Bu Tresya ngomong secara global tadi developer yang besar, TBK, tapi kan kita tahu developer Ray juga banyak yang menengah dan yang kecil, dan mereka mungkin punya utang nggak segede developer TBK, tetapi utang 10 miliar, utang 100 miliar itu bagi mereka sangat besar begitu. Kira-kira pemerintah ada khusus memikirkan untuk level yang kecil dan menengah ini? Mungkin Bu Tresya bisa kasih tanggapan, Bu? Ya Pak, sebetulnya ada WKU-nya sendiri nih Pak kalau untuk rumah MBR ini. Oh, okay. Tapi saya coba jawab berdasarkan apa yang memang sudah terjadi dari teman-teman semuanya di pengembang-pengembang di daerah gitu ya. Memang darah utama yang memberi kehidupan bagi pengembang itu, apalagi pengembang rumah-rumah MBR, kita bilangnya MBR ya Pak ya, masyarakat berpenghasilan rendah, itu adalah tersedianya pendanaan, terutama kepada konsumen, Pak. Karena di level ini konsumennya kan memang amat terbatas kemampuannya, sehingga ketergantungannya kepada pendanaan itu sangat tinggi. Nah, pencanangan program 1 juta rumah yang dilakukan oleh pemerintah itu dengan subsidi, ngasih subsidi kepada konsumen MBR ini pasti amat membantu keterjangkauan mereka terhadap perumahan ini. Dan memang sekarang ini sudah mulai berjalan lagi, Pak. Sayangnya beberapa tahun lalu program subsidi ini suka tersendat-sendat gitu ya. Sehingga kalau dia tersendat-sendat, pengembangnya yang sudah mengeluarkan modal untuk tanah dan membangun, tapi pembelinya ada dan banyak gitu ya. Tapi karena akses mereka terhadap pendanaan itu tidak ada karena kuota habis misalnya begitu, atau karena persyaratannya sangat rigid gitu ya, Pak, berat, itu membuat tidak ada pembelian gitu terjadi kan. Kalau tidak ada pembelian terjadi, maka nggak berputar kan sebetulnya siklus perumahan MBR, yang sebetulnya ini juga bisa menjadi sebetulnya salah satu alat untuk nge-push industri properti ini supaya bergerak, karena pasarnya cukup besar untuk MBR ini. Dan 80% daripada anggota REI itu kan sebetulnya adalah pengembang untuk perumahan MBR ini. Nah, ini permasalahan yang sebetulnya selalu berulang-ulang setiap tahun ya, masalah kuota gitu kan, ada atau tidak gitu. Terus FLPP habis nanti diganti istilahnya SSB gitu kan, subsidi selisih bunga. Sekarang FLPP udah mau habis
April ini mesti udah habis kemarin gitu kan. Sekarang diganti dengan subsidi selisih bunga. Kemudian ada lagi BP2BT. Itu 3 hal yang mungkin mirip tapi tidak mirip gitu ya Pak. Jadi beda-beda gitu. Dan itu pengembang itu dan konsumen harus melakukan adjustment dengan cepat kepada requirement daripada tiap-tiap sumber pendanaan tersebut. Dan seringkali memang persyaratannya memang rigid tadi saya bilangnya, dan mungkin kalau boleh dikatakan ribet gitu kan. Jadi ini masyarakat MBR mau beli rumah dengan subsidi, tapi persyaratan dokumen dan administrasinya lebih ribet daripada konsumen atau menengah atas misalnya gitu. Itu lebih ribet Pak yang MBR ini. Nah ini memang perlu dicarikan jalan keluar yang paling efisien dan efektif supaya apa? Supaya roda perekonomiannya juga jalan gitu untuk masyarakat MBR ini gitu. Nah yang menarik di tahun 2020 ini kalau yang saya lihat sharing dari teman-teman itu ini juga mungkin karena proses digitalisasi ya dari di push lebih besar dari COVID ini, itu penerapan digitalisasi perumahan melalui sistem informasi di PUPR Pak. Jadi ada SIKASEP, mungkin pada udah dengar ya, ada SIKASEP, ada SIKUMBANG. Kalau SIKASEP itu berarti database yang harus dimasukkan kalau si pembeli mau beli rumah gitu ya, rumah MBR, kalau SIKUMBANG untuk pengembangnya, untuk masukin rumah-rumah mana yang mau dijual, kira-kira gitulah ya paling gampang. Nanti ditemukan gitu kan, SIKASEP sama SIKUMBANG ketemu nih gitu kan, jadilah pembelian, kira-kira begitu. Nah namun sayangnya ini diuji coba tahun 2020 kemarin. Nah ini memang mungkin perlu waktu Pak untuk digitalisasi ya, walaupun COVID ini yang tadinya mungkin kita harapin baru 3 tahun, 5 tahun lagi ya Pak ya, kita baru full digitalisasi, tapi ternyata sekarang gara-gara COVID jadinya ya harus sekarang gitu digitalisasi, nggak bisa tunggu entar gitu. Namun mungkin kalau kita bicara Indonesia Pak Darmadi, Indonesia itu nggak cuma Jakarta gitu ya, yang infrastrukturnya mungkin jauh lebih canggih daripada daerah-daerah lain di Indonesia, dan itu akan menjadi kendala utama. Dan memang bagi teman-teman pengembang perlu waktu adjustment untuk membiasakan diri dengan digitalisasi ini gitu. Mungkin faktor U ya kan, atau mesti memang anak-anaknya yang masuk ke situ untuk mulai ayo kita udah harus proses digitalisasi. Tapi ya ini kita harapkan ini bisa jalannya paralel Pak, karena ini dirasakan proses digitalisasi jadi agak menghambat sebetulnya pencairan atau proses daripada dana yang subsidi yang diharapkan oleh para konsumen MBR ini gitu Pak Darmadi. Bu Tresya, saya menarik sekali tadi bahwa pemerintah sudah touching into technology, di mana dia buat KASEP gitu ya, yang SEP itu untuk pembeli, kemudian kumbang itu bank itu kayak pengembang gitu ya. Kenapa si kumbang tidak bisa ketemu dengan si KASEP Bu? Karena tidak kangen Bu. Ngen itu agen properti Bu. Jadi developer jangan lupa bahwa agen properti itu sebenarnya pelumas supaya pengembang itu bisa ketemu dengan si pembeli itu Bu. Jadi si KASEP dengan si kumbang mesti kangen, yaitu ngen itu agen properti tadi itu yang saya tadi mau mention. Tapi thank you Bu, saya rasa teknologi pasti akan bisa lebih baik lagi, dan saya senang pemerintah sudah berpikir ke arah situ ya. Thank you Bu Tresya, 3 pertanyaan yang luar biasa Bu Tresya sudah jawab. Saya balik ke Pak Hendro nih Pak. Pertanyaan yang terakhir ketiga ini Pak, sebelum kita rangkum nanti. Pak Hendro, ini banyak sekali peserta webinar adalah agent property Pak. Mereka juga pada mungkin agak was-was, takut, dan mereka selalu berpikir bahwa kehidupan mereka tergantung dari developer juga. Kalau developer yang tidak produksi properti, penjualan lambat, mereka juga kena Pak. Kira-kira dalam kondisi seperti begini Pak, agent properti kita ini kan entrepreneur Pak. Seperti yang Pak Hendro dulu cetuskan waktu membawa era pertama kali ke Indonesia, Pak Hendro ingin membentuk entrepreneur Pak. Jadi sesama entrepreneur, kira-kira pesan Pak Hendro kepada agen properti di zaman saat ini dan ke depan, apa yang harus kira-kira mereka siapkan Pak, secara mental dan secara profesional mereka. Silakan Pak Hendro. Oke, Dar. Saya kira saya tadi yang mau ngomong pertama itu saya bilang di developer bahwa memang properti ini agak antik.
Jadi usaha properti ini bukan usaha individu. Jadi ini adalah kalau bisa bersatu. Dan kita itu nggak ada bersaingnya. Kembali ke agent juga sama. Jadi agent itu satu dan lain. Dia kalau ada pengalaman, dia juga harus sama-sama untuk suka untuk sharing. Kadang-kadang agent kan dia takut. Kalau nanti gua sharing, dia karena dia ketemu orangnya kan lain. Tapi mungkin dari sharing itu benar juga ya. Dia bisa dapat yang lain. Gitu. Sebenarnya jadi yang saya inginkan orang properti ini, yang namanya itu kalau sudah mau masuk di properti, itu kita itu harus bisa bersatu. Gitu. Jadi kita sama-sama, misalnya sekarang dalam keadaan kayak gini, agent ini ngumpul. Enaknya kita gimana? Sharing. Ya. Oh iya, gua kemarin cara jual itu adalah gini. Mungkin yang lain, iya, saya juga jadi ini confirm, yang lain juga bisa ikut. Kan bukan cuma properti bukan untuk jual ke satu orang itu aja. Kadang kita jual ke dari semuanya itu harus jiwa properti ini yang saya terus saya harapin itu ya bersatu gitu. Nggak developernya, nggak agentnya. Jadi sekarang you lihat sendiri toh. Ini ada mall satu, itu mall satu nggak dikasih tembus misalnya. Sebenarnya kalau dikasih tembus, dua-duanya bagus. Iya kan? Iya, Pak. Saya masih bayangin ada di Singapura. Dulu sebelum ada Takashimaya, Wisma Atria sama Aeon yang ditembus gitu, selalu daerahnya itu ganti-ganti terus. Nanti di Chinatown berkembang, lantas nggak mati, mungkin dia agak turun. Tapi sekarang udah nggak tahu, mungkin sudah 20 tahun Orchard ini nggak pernah berhenti karena mereka gede sekali. Lantas dikonek sampai MRT dan lain-lain. Nah kalau bisa satu dan lain bisa begitu, dari properti kita aman, dari pembeli juga lebih suka. Lantas agent kalau bersatu, saling sharing, ini penting sekali. Lantas kita duduk, kayak sekarang kayak gini itu apa? Bukan cuma instruksi dari luar. Sekarang kita lagi sulit, ayo kita gimana bantunya developer. Soalnya kalau dia bantu developer, dengan kata lain, dia juga dapat komisi. Jadi kalau entrepreneur itu bukan untuk nunggu. Kita membuat entrepreneur itu dia yang harus inisiatif keluar, inisiatif untuk cari kerjaan itu apa, lantas dengan yang lain sharing gitu. Memang jujur ngomong kita di perusahaan properti ini lucu, dagangannya sama tapi kita bisa join. Saya join banyak dengan proyek-proyek. You mau ngomong sama, saya ada join sama Aquat, ada join sama Sinarmas, ada join sama yang lain-lain juga banyak. Kita bisa. Kalau kontraktor kan biasanya kan sikut-sikutan. Ini properti nggak ada. Jadi kalau kita sekarang menyendiri sendiri, ya juga akan berkembang dengan baik. Develop agent juga gitu. Agent yang saya harapin mereka itu harus bisa tahu pembeli itu inginnya apa gitu. Kayak saya punya satu agent di Singapura. Dia usul saya membeli lantas properti saya orang nggak di Singapura, di Jakarta, dia yang carikan sewa. Kalau ada rusak, dia yang suruh orang betulin. Dia yang bayar dulu. Nanti ini is the same service. Membuat orang percaya gitu. Bahkan kayak untuk bisnis gedenya itu sama-sama sharing di dalam anu. Lantas lu mananya yang lu lebih mau lebih baik, go ahead.
gimana memberikan servisnya dan lain-lain. Dari keadaan kayak gini, potensinya agent-agent ini gimana cari potensial itu, terutama yang sudah ada. Paling bahaya. Ya kan? Ya, Pak. Sedangkan yang muda harus kerja. Nanti kalau dia bawa virusnya ke rumah kan repot. Jadi mungkin dia bisa ada apartemen kecil, dia bisa di apartemen kecil. Tinggal lu gimana lu jelasin kepada orangnya. Ngerti, Pak. Thank you sekali Pak Hendro, tadi Iya, pemikiran yang luar biasa. Pak Hendro juga harus tahu bahwa webinar hari ini nih terbuka untuk semua agen properti, Pak. Karena dari awal kami mengadakan webinar itu tidak tertutup untuk marketing era saja, Pak. Karena bagi saya, marketing teman-teman di luar situ juga kalau bisa bersatu, bisa bekerja sama, itu pasti memiliki nilai tambah untuk kita semua, Pak. Dan sekarang agent-agent kita ini ada yang beberapa yang cukup pintar nih, Pak. Idenya Pak Hendro ini, Pak. Mereka ngadain Zoom untuk tukar-tukar listing, Pak. Jadi 50 agent berkumpul, satu agent bawa 2 listing, kemudian mereka Zoom presentasikan listing mereka, dan itu juga membuat sebuah nilai tambah bagi kumpulan orang-orang seperti begitu, dan itu juga kita mempunyai culture juga dapatnya dari Pak Hendro nih yang educate kita nih, Pak, supaya lebih terbuka sama kompetitor. Saya kira mereka kalian yang muda-muda lebih pintar dari kita lah. Kita ketinggalan doang, kita bisa ngomong. Tapi orang-orang yang bisa kolaborasi itu mungkin awalnya dulu berkompetisi, Pak. Tapi satu saat mereka sudah pikir, aduh nggak ada gunanya juga kompetisi. Juga tambah sulit. Makanya mungkin ada proses, Pak. Dari kompetisi akhirnya berkolaborasi, dan mungkin itu bisa membuat industri properti kita bisa bertambah lebih cepat pulihnya nih Pak Hendro. Thank you Pak Hendro, tapi sebentar Pak, kita masuk sesi di banyak pertanyaan nih Pak. Mungkin mereka ada yang mau nanyakan langsung kepada narasumber. Saya akan scroll sampai ke atas dulu teman-teman. Mohon maaf, saya baca lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Di sini mulai dari pertanyaan ini, kalau sudah mulai ada, ini masih thank you. Ini ada dari Ibu Iren, dia mengatakan, iya Pak, juga yang Pak Hendro kalau ada bagus sekali kalau kita harus berani menghadapi dan melihat yang mana yang bisa cocok untuk kita, karena di mana ada bahaya, di situ ada kesempatan. Jadi ini tadi dengar dari Pak Hendro juga mengatakan bahwa COVID ini juga memberikan kesempatan yang berbeda Pak bagi orang yang mau positif gitu Pak ya. Kemudian ini juga sebenarnya dari Victoria asking with English, that say 3 government policy yang disuggest tadi Bu Tresia. Memang impact yang Bu Tresia yang paling katakan adalah how to do restructuring, both untuk pengembang dan nasabah juga yang ngambil KPR, itu yang paling utama sih. Kalau itu sudah bisa diberesin, mungkin 50% masalah di properti juga udah terurai ya. Dan kita juga katakan kepada teman-teman bahwa acara ini direkam di Facebook Era Indonesia. Anda boleh nonton kembali di YouTube Era Indonesia untuk bisa kirim ke teman-teman Anda juga. Ini ada yang tanya, Pak, inovasi apa yang bisa dilakukan industri properti di kondisi bertahan saat ini? Tadi mungkin Pak Hendro juga sudah menyentuh sedikit bahwa inovasi ini mungkin orang-orang ya, office building mungkin bisa aja di daerah suburb karena orang juga tidak mau travel ke tengah kota ya. Kemudian juga tadi Pak Hendro bilang orang tua mungkin sangat relevan kena penyakit ini, mungkin butuh apartemen kecil untuk kalau lagi sakit mungkin bisa tenang di situ gitu ya. Jadi sebenarnya masalah ini create peluang-peluang baru. Maksudnya bukan anak mudanya itu kalau dia dari luar kerja, dia ke kampung itu beres-beres di sana baru dia pulang. Oke, oh gitu ya, supaya bisa lebih bersih dianya ya Pak ya. Oke, itu juga itu agent properti bisa lah buat narasi untuk menguntungkan untuk orang tuanya maupun anak mudanya juga nih Pak ya. Kemudian ini juga ada yang kasih komentar, tunggu saya lihat. Ada salam dari Ibu Lisa Kuncoro Pak. Dia setuju sekali dengan. Oke. Salam juga. Ya, inti permasalahan tadi, dan dia Bu Lisa Kuncoro mengingatkan bahwa
ini saatnya anak muda untuk membeli properti gitu ya. Dan saya percaya memang ini saatnya gitu ya. 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 Ini ada yang nanya nih Pak, apakah produk Intiland ada penawaran yang menarik saat ini? Nah, nanti langsung dengan agent-agent properti aja ya Pak, hubungin karena Intiland punya project. Intiland itu bagusnya Intiland sangat welcome kepada agent properti Pak. Jadi teman-teman kalau mau tahu agent produk-produk Intiland, just call agent properti terdekat karena kita bekerja sama dengan Intiland sangat erat. Dan di sini Pak Lukas Bong juga menyapa Pak, Arebi bersama Master Franchise Developer senantiasa memberikan kontribusi bagi industri properti tanah air. Program Learn from Home adalah salah satu bentuk pembelajaran kepada masyarakat properti Indonesia. Thank you Pak Lukas. Pak Lukas ini mendukung kita Pak untuk bisa bekerja sama antara broker Pak. Pak Ignes juga ada kasih masukan. Pak Ignes mengatakan berbagai regulasi yang sudah keluar di era COVID kemungkinan dampaknya belum besar. Yang belum berjalan seperti restrukturisasi keringanan PBB, keringanan tarif minimal PLN masih perlu diperjuangkan. Bagaimana Pak Hendro melihat hal ini, apalagi yang perlu didukung oleh pemerintah? Mungkin Pak Ignes nanya Pak Hendro nih Pak, dia tadi mention mengenai keringanan PBB dan PLN Pak. Saya kira ini yang kita terus kerjakan di Kadin, ya. Termasuk tadi saya nambah sedikit, Bu Tresya tadi ngomong soal subsidi dan lain-lain. Sebenarnya tahun lalu saya sudah mulai bicara sama teman-teman. Kalau istilah subsidi, itu pasti suatu hari akan nikah. Namanya subsidi. Iya kan? Jadi gimana caranya supaya developer kita yang kecil-kecil ini, dia bisa hidup dengan yang tanpa subsidi, atau kita minta dia hilangin PPN dan lain-lain. Karena saya pernah bicara sekarang, kalau nggak salah, bunga itu 5% ya, Trisha? Ya, Pak. 5%. No? Saya pernah nanya, kalau 7% mereka bisa. 7% harusnya nggak perlu subsidi. Itu di bank-bank itu kan banyak yang bank kan diharapin 20% itu apa untuk UKM ya, UMKM. Dengan bunga yang relatif murah. Jadi sebenarnya itu kita terus, saya terus menjalan gimana ya. Seperti kita di Kadin, Darmadi ikut juga di rapat, dan saya selalu saya ingin, karena di Kadin itu developer gede. Developer kecil itu sama. Cuma kadang-kadang karena kita nggak di yang kecil, kita ingin tahu apa sih permasalahannya, nanti kita perjuangkan. Jadi yang Pak Ines yang tadi ngomong itu salah satu yang kita terus mau perjuangkan. Iya Pak. Gitu, ini juga ada salam dari Paulus Pantai Mutiara juga Pak. Dia thank you. Dengan teman-teman juga Bu Penny Cahyono lagi fokus produk dualnya Swalter juga Pak. Dia bilang sangat cocok untuk muda. Saya rasa memang benar sekali. Dari Pak Rudi Sutanto ini Arebi Jatim juga dia juga bilang saat ini didukung sama Intiland. Terima kasih, ke depannya kerjasama ingin ditingkatkan nih Pak. Jadi ini banyak teman-teman juga nih Pak. Lakukan terus. Ini Pak ada pertanyaan dari Bapak Riki, dia mengatakan, Pak Hendro, bagaimana meyakinkan pembeli untuk beli properti sekarang ini? Karena banyak pembeli beralasan cash is king now. Jadi pembeli ini jadi mikir, pegang cash lebih bagus atau pegang properti Pak? Oke. Dia kalau pegang cash, dia mau pegang apa? Pegang US dollar, dulu 16.000, sekarang udah di bawah 15.000. Iya kan? Ya Pak. Yuk beli dulu, kalau orang dia bilang gue lebih baik gue beli dolar dulu. Sekarang dolarnya sudah murah. Lu mau beli emas. Emas itu uncertainty dan kadang-kadang nggak gampang untuk dijual. Satu-satunya kalau dia butuh untuk dia misalnya anaknya nantinya sekarang mungkin masih di Amerika, nanti dia mau balik dan nanti dia perlu properti. It's a time to buy the property. Setuju Pak. Iya kan? Karena apa?
properti kalau belum dipakai masih bisa disewain. Iya, Pak. Makanya si agent ini kita harus pintar yakinin kepada dia itu apa gitu. Yuk bisa nggak hilang, apalagi nanti dia punya value added-nya naik lagi, apresiasinya. Pasti kalau everything udah jelas, pasti dia akan naik. Iya, Pak. Dan properti satu antiknya itu apa? Kalau pertama mulai kan murah. Nanti kalau udah komplit lebih sekarang itu sebenarnya sudah banyak properti yang sudah komplit. Iya, itu lebih menarik. Harusnya sudah lebih mahal. Cuma karena keadaan gini, developer juga butuh uang, dia jual lebih miring sedikit. Iya. Pak Hendro, ada yang nanya ini, mungkin ini tadi yang waktu saya buka pertama kali, webinar ini disepakati ada asumsi 2 fase aftermath di tahun ini, yaitu Juni-September dan setelah September tadi Pak, yang saya tadi bilang properti mungkin baru bisa mulai pulih gitu ya. Dalam hal ini skenarionya ini termasuk optimis gitu ya. Pertanyaannya adalah mohon pandangan Pak Hendro dan Bu Tresya, bagaimana strategi survival yang disarankan untuk dilakukan oleh perusahaan developer kecil bila mana terjadi skenario pesimis di mana pandemik ini di Indonesia berkepanjangan hingga tahun depan, Pak. Pertanyaannya mungkin seperti begitu, Pak. Apa Pak Hendro bisa tanggapin, Pak? Bu Tresya? Ya, Pak Hendro kayaknya lagi ini off. Pak Hendro nanti restart. Bu, ini pertanyaannya nih, kalau seandainya molor nih Bu, September ternyata belum baik nih, kira-kira berkepanjangan gitu ya. Kira-kira ada nggak strategi yang mungkin developer-developer khususnya yang kecil dan menengah ini untuk mensiasati kondisi seperti ini, Bu? Yang pertama, Pak, jangan pernah nunggu COVID berakhir. Itu saya percaya itu. Jadi mari kita berteman dengan COVID ini. Apa yang terjadi, perubahan yang terjadi, kalau tadi ada siapa, si Kasep dan si Kumbang tuh ya Pak ya. Kalau ini ya mau nggak mau kita harus berteman. Apa yang memang dilakukan oleh pemerintah, semua ya kita evaluasi aja baik-baik gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan. Jadi, terus yang kedua, jangan ekspansif. Itu kan yang penting ya Pak ya. Jadi walaupun kita punya dana gitu kan, tapi kayaknya tergoda juga kan, ada tawaran kiri kanan untuk beli lahan yang murah-murah kan Pak, gitu. Nah coba itu mesti ditata ulang gitu kan, karena sekarang ini terus terang mungkin juga banyak yang punya pengembang yang punya land bank yang banyak itu berusaha untuk monetize kan land banknya dia, bagaimana supaya bisa menghidupi kondisi perusahaannya gitu. Ini Pak Hendro udah masuk nih. Tapi di mute ya. Udah masuk. Mute-nya bisa dibuka Pak Hendro. Pas nih kebetulan tadi pertanyaannya adalah kalau seandainya krisis COVID ini berkepanjangan Pak sampai tahun depan, untuk developer skala kecil dan menengah, kira-kira kiat-kiatnya apa nih Pak untuk bertahan Pak? Menurut saya ya, kita apapun yang terjadi harus berani hadapin dan kreatif. Yes. Saya cuma bisa jawab ke sana, cuma mesti lihat gimana anunya. Dan juga bisa lepasin gitu. Kalau you lepas ya seperti saya katakan, pengalaman ini you nggak pernah bisa dapetin lagi. Benar. Mungkin 100 tahun juga. Sedangkan kita di Indonesia properti kan masih butuh. Main sandang pangan papan. Iya Pak. Papan itu masih butuh. Bukan di satu tempat kayak di Eropa, mereka yang sudah nggak perlu perumahan gitu. Iya. Jadi tinggal kita kreatif gimana cara untuk. Jadi mungkin ada yang pepatah mengatakan kita fokus apa yang bisa kita kerjakan ya. Yang kita nggak bisa kerjakan udah nggak usah fokus itu dulu ya. Iya. Betul. Apa yang bisa kita kerjakan kita fokus. Pak Hendro, ini ada pertanyaan bagus ini Pak. Menurut saya pertanyaan ini dari Ibu Arini Yunita mengatakan kalau dari pengalaman krisis tahun 98 Pak Hendro, recovery itu baru terjadi sekitar tahun 2002 Pak, 4 tahun Pak untuk bisa kembali baik. Apakah hal itu juga akan bisa terjadi untuk krisis kali ini, Pak? Apakah butuh waktu begitu panjang, Pak? Pak Hendro bisa kasih tanggapannya, Pak? Menurut saya kelihatan zaman 98 itu kan pemerintahnya ganti terus. Iya. Ya.
uncertainty-nya itu terlalu besar sekali. Ya, Iya. sekarang ini pemerintah ikut campur di dalam untuk menangani ekonomi kita. Oke. Harusnya lebih baik kalau pemerintah. Memang kita terus katakan kepada pemerintah nggak bisa terlalu lama. Kalau terlalu lama kacau. Saya ngerti. Itu Jadi harus sebenarnya cepat ditangani. kali ini pemerintah lebih aktif untuk menangani masalah ini, tidak melepaskan kepada pengusaha saja ya Pak ya? Ya, kalau waktu itu kan uncertainty, semuanya lagi masih bingung. Iya. Pak, ini juga Juga. ada nanya nih dari Pak Yongki dari Pontianak. Selamat siang Pak Hendro, Bu Tresia. Salah satu faktor yang mendongkrak pasar properti adalah stimulus KPR, Pak. Namun saat ini hampir semua bank malah melakukan pengetatan bahkan penghentian KPR. Apakah Ray dan Kadin telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan ini, Pak? Saya kira masalah KPR ya, ini KPR umum toh, bukan Ya, yang subsidi MBR. toh. Ya. Bukan MBR toh. Bukan, Kalau Pak. ini sebenarnya si BNI sampai sekarang masih 4,7%. Iya. Memang saya lihat ada BCA agak stop, yang lain BNI juga agak stop. Ya, mungkin yang di daerah, yang di pemerintah harusnya masih jalan. Iya, Pak. Gitu. Jadi Betul, Pak. masih ada Bank bank pemerintah masih jalan. Lebih banyak kerjasama sama bank-bank yang masih jalan. Saya hari itu bicara sama dirutnya dari BNI, kita ada, yuk cepetan dong, dia bilang gitu. Iya Pak. Saya rasa memang tidak semua bank, ya memang ada beberapa bank, ya kita sebagai agent properti juga mesti pintar-pintar lah untuk mengarahkan customer kita ke bank mana yang lebih membuka diri ya Pak ya. Pak, Ya. ini ada satu menarik pertanyaannya agak beda ini Pak. Kira-kira apa konsep patungan properti atau property crowdfunding bisa menjadi tools utama saat ini Pak? Mengingat orang-orang lebih menjaga cash flow-nya, tetapi juga mau ingin investasi saat bersamaan Pak. Bagaimana pendapat Pak Hendro dan Bu Tresia mengenai konsep ini? Apakah bisa direalisasikan terintegrasi dengan developer, broker properti, dan customer? Ini pertanyaannya Saya mengenai kira bisa. crowdfunding. Kemungkinan ada dari kumpul lantas gitu. Cuma saya nggak tahu aturannya gimana kalau crowdfunding gitu, Tricia. Iya. Patungan properti sebetulnya kalau secara ini kan memang sudah sering, mungkin broker-broker sering melakukan ya Pak Darmadi ya, untuk kumpul-kumpul, kemudian membeli properti gitu kan. Nah ini ketika kita bisa membuat suatu produk perumahan itu menjadi lebih terjangkau kepada orang banyak, itu sebetulnya adalah salah satu aspek yang sangat positif buat masyarakat. Dan itu kalau bisa kita lakukan, sebetulnya nanti organisasi misalnya termasuk Arebi dan Era misalnya bisa melakukan bahwa kita open untuk patungan properti dan kita buatkan struktur yang memang sesuai dengan legal aspeknya, itu sebetulnya merupakan salah satu opsi yang sangat-sangat bagus sekali untuk masyarakat di saat ini. Ya, saya mungkin saya persiapkan nanti dengan ada mungkin satu perusahaan crowdfunding di properti, mungkin Bu Tresia juga bisa bantu supaya kita ngadain webinar sama-sama dengan agent properti untuk menggali potensi dari crowdfunding di properti ini ya Bu nanti ya. Ya, siap Pak. Pak Hendro, ini masih ada 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Ini menarik Pak. Ini dari Andi Nathanael, ini kawan saya juga Pak, pelaku bisnis properti. Dia nanya ke Pak Hendro, apakah NJOP tahun ini sebaiknya tidak dinaikkan Pak? Karena ini menyangkut juga land bank developer untuk bayar PBB. Bagaimana Kadin menyuarakannya Pak? Saya kira kita sudah ajukan ya untuk minta NJOP untuk diturunkan ya. PBB-nya untuk diturunkan. Kita ada ngajukan. Oke. Gitu. Okay. Tapi masing-masing harus lebih aktif ya ke pemerintah daerahnya ya. Iya. Pak, ini pertanyaan. Kalau itu betul. Saya rasa mahal sekali kalau enggak. Iya, saya rasa Ray Kadin juga berusaha untuk maksimal lah Pak, karena biar gimana pun kan anggotanya adalah pelaku-pelaku semua toh, yang memang merasakan sebetulnya dengan direct impact-nya itu udah langsung gitu. Jadi kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin lah. Ini kolaborasi bersama Pak. Nah, mudah-mudahan ini bisa terwujud dengan cepat. Terakhir nih pertanyaan untuk Pak Hendro Pak dari Alvin PT Manning Development Pak.
apakah dalam situasi seperti sekarang ini, apakah tepat waktunya untuk meluncurkan produk properti baru, Pak? Nah, ini challenge juga untuk developer. Mau nunggu atau mau luncurkan yang baru, Pak? Ini makanya entrepreneur itu dilihat dari sini gitu. You punya keadaan, you punya properti itu dalam keadaan apa? Apakah you bisa bersaing, cukup menarik? Itu satu keputusan. You lihat sendiri tuh, waktu kita tahun 17 ya, kita launch 57 tuh. Yes. 2017. Timing itu kan dalam keadaan yeah. keadaan yang sangat-sangat toh. Cuma kita analisa kita, lantas kita beraniin diri tuh. Ternyata sukses loh. Itu dalam keadaan yang sangat-sangat sampai teman-teman saya itu, Pak Hendro, lu hebat banget, berani banget, dia bilang gitu. Berani banget gitu untuk jadi entrepreneur kita dipakai di sini. Tapi ini yang luar biasanya, Pak Darmadi. Yes. Mungkin kalau cerita dari 57 Promenade itu yang luar biasanya memang guts feeling-nya dari Pak Hendro sebetulnya. Karena tadinya kan itu kita tidak proyeksikan untuk banyak 3 bedroom ya Pak ya. Ya. Tapi ternyata Pak Hendro minta banyakin 3 bedroom. Ini deg-degan juga sebetulnya. Tapi ternyata yang terjual habis duluan 3 bedroom gitu kan. Yang harganya di atas 10 miliar gitu. Tapi untuk menyambung ceritanya Bu Tresya itu dari sisi lain mengatakan yang membuat 57 itu jadi cerita yang sangat luar biasa itu karena agen properti jualan. Itu kolaborasi semuanya dengan agen properti yang bagus kolaborasi ini. Pak, kolaborasi, betul. Dari sana era ditarik kanan, ditarik kiri. Fungsinya bagus, pembayarannya cepat, customer happy, harganya cepat naik. Itu developer dengan agent pasti sama-sama happy, Pak. Thank you tuh, Pak. Proyeknya bagus sekali. Makanya saya kita bilang, sudah lewat. Yes, Pak Hendro mau bicara, Pak? Ya. Oke, tunggu sebentar. Ini integrated developer sama agent itu sangat penting sekali. Jadi waktu saya di luar negeri, saya sering melihat banyak developer itu dia nggak mau pakai agent. Dia pakai in-house, hanya in-house. Lantas saya lihat kalau proyeknya Likasing, Hong Kong punya tycoon, itu dia ngajak agent-agent itu. Malah agent-agent itu setiap berapa lama ada catering sama mereka. Nanti saya akan kuat proyek apa, dan lain-lain. Dan mereka cukup bagus. Makanya kita intinya sampai sekarang maupun kita ada yang untuk jaga, ada di sana untuk, tapi kita semuanya adalah kerjasama sama agent, tidak hanya untuk dengan era aja. Yang lain kita juga ada. Iya, Pak. Jadi memang itu satu kerjasama developer sama agent itu sangat penting. Gitu, bagaimanapun agent kan dia orangnya banyak. Ya lu bayangin kalau kita perusahaan sendiri kita 100 orang, itu sudah bayar salary-nya aja udah pusing. Iya, Pak. Kalau agent juga mau suruh Darmadi keluarin, kita setiap kali launch itu paling sedikit 1.000 orang, 1.000 lebih lah. Waktu kita ngadakan lebih dari 1.000 orang sampai berdiri. Lebih cepat, Pak. Ya harus kerjasama antara developer sama agent. Itu penting sekali. Iya. Kegunaannya itu ada di sana. Iya. Jadi yang tadi Pak Albin dia nanya, pintar-pintar lah untuk melihat situasi. Mikir bahwa you mau masuk di keadaan sekarang, kenapa gitu? You ada suatu, apakah location you bagus, you ada desain yang bagus, yang bisa menarik orang. Loh, jujur ngomong, yang punya duit itu masih banyak. Iya, Pak. Cuma dia lihat dulu gitu. Tinggal ya, you harus bisa dapatkan agent yang bagus juga. Itu yang paling penting, Pak. Mesti kongko sama Darmadi. Gara-gara 57 Darmadi ditarik kanan, ditarik kiri.
Thank you Pak Hendro. Mungkin kita sudah lewat 1,5 jam ya, udah 1 jam setengah jam 1:35 menit. Mungkin terakhir saya minta ada mungkin kata-kata bijak dari kedua narasumber untuk mengakhiri session ini. Mungkin wejangan bagi teman-teman yang ada di dalam webinar bagaimana mungkin spiritnya, mindsetnya menghadapi masa setelah COVID ini. Mungkin saya mulai dari Bu Tresya dulu. Mungkin ada kata-kata bijak Bu untuk diberikan kepada teman-teman Bu. Terima kasih Pak. Satu hal yang paling penting, kita semua yang bergerak di industri properti harus menyadari bahwa industri kita ini adalah salah satu lokomotif perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, kita semua mari saling berkolaborasi, kita jaga betul-betul industri ini supaya betul-betul dia bisa efisien dan efektif dan memberikan kontribusi yang semakin meningkat untuk PDB negara kita. Yes, Itu Pak. Luar biasa. Sebelum untuk Pak Hendro tadi ada salam dari Pak Hari Raharta Pak ke Pak Hendro dan Pak Semi juga ada salam. Pak Hendro mungkin ada kata-kata kalimat-kalimat penutup Pak untuk kita semua di sini pelaku bisnis Pak. Saya kira sama lah. Sebenarnya saya yang tadi saya katakan karena sekalian kita ngomong, yang saya inginkan bahwa properti ini adalah barang antik. Ini bukan barang untuk kita bersaing. Ini adalah barang yang usaha ini yang kita bisa bersama, di mana kita bisa reduce cost dan lain-lain. Dan tahun-tahun berikutnya, cost itu penting sekali kita harus reduce. Harus tambah. Mungkin, saya nggak tahu, kemungkinan dengan adanya setelah konflik ini, bisa-bisa bunga itu kita akan stay ada agak di bawah. Mungkin nggak mungkin di atas lagi. Jadi kalau interest bisa turun di bawah, 1 digit misalnya, mungkin inflation juga akan menjadi kecil juga. Jadi you mau harapin, cuma kita bisa harapin semuanya efisien. Dan kebersamaan itu menurut saya itu sangat penting. Jadi properti itu bukan barang yang untuk kita bersaing. Karena properti kalau kita misalnya beras, oke, saya beli 10.000, besok saya mau jual 9.000, kita bisa jual. Tapi properti, you beli 10.000, you mau jual 8.000 aja belum tentu you jual. Kecuali you sudah ada produknya yang bagus. Jadi kita saling belajar. Saya sampai sekarang saya juga belajar. Saya kemanapun, saya di Jakarta, saya juga keliling di proyek-proyeknya, keliling di proyek-proyeknya developer lain, saya lihat, saya juga belajar dengan mereka, saya juga ke tempat Pak Ciputra, saya ke Citra, saya juga ke Sumerekon, ke lain-lain, kita selalu belajar. Yang paling penting kita belajar dan kebersamaan. Kalau kita di satu komplek, di daerah itu ada berapa developer, kita harus saling untuk mendoain supaya semuanya sukses. Karena kalau ada satu jadi masalah, pas kita jangan mikir nanti saya punya pasti laku. Enggak. You bisa bayangin kalau misalnya ada satu apartemen di samping kita, nggak jadi misalnya. You punya apartemen juga susah sekali untuk dijual. Jadi kita lebih baik terus kita usahakan untuk kerjasama. Saya bisa menganggap seperti pengalaman-pengalaman ini yang saya utarakan kepada teman-teman developer. Karena saya sendiri mengalami, saya dikerjain orang. Akhirnya dia masih banyak tanahnya, saya punya tanah udah habis. Karena dia tidak bisa fokus. Gitu. Yes. Jadi dia fokusnya itu ngerjain saya, bukan fokusnya untuk proyeknya dia. Jadi kita kalau lihat orang punya proyek bagus, kita ikut senang. Lalu kita lihat dia punya bagus gimana ya, mana yang kita bisa belajar. Gitu. Jadi kalau kayak gitu kan kita positive thinking. Positive thinking proyek kita akan jadi lebih bagus. Dan saya nggak pernah, seperti salah satu contoh Pak Alek di depan kita, dia rumah agak menengah. Apartemennya. Dia punya mall. Lantas Bu Anissa
Paku Buwono lebih mewah. Saya One-Pack saya bikin yang di tengah-tengahnya ini. Jadi akhirnya tiga-tiga kita sukses. Sekarang kita ada MRT, kita ada shuttle, mungkin sekarang sementara diberhentiin karena nggak ada orang mau naik MRT. Waktu MRT sebelum konflik ini, kita dari MRT, kita ada bus shuttle ke Gandaria City. Habis ke Gandaria City, ke Blok M. Jadi mereka bisa belanja di tempatnya Pak Alex. Di dua tempat itu dia bisa naik MRT, lantas dia pulangnya sampai mereka appreciate, sampai kita punya bus itu boleh ditaruh di depannya entrance-nya itu. Wow. Jadi Gitu ya, Pak? betul, jadi very happy, everybody happy. Kita juga harapin Pak Alex harus sukses. Kalau Pak Alex punya mall sukses, kita juga ikut ramai di sana. Lantas ke MRT sekalian mereka bisa belanja di Blok M Plaza, baru dia pulang naik bus kita. Kita setiap jam kita buat. Mulai dari pagi itu setiap jam kita ada, lantas setengah jam dari sana balik. Jadi integrated seperti gini ini ya, yang kerjasama kayak gini ini yang kita inginkan semua developer, supaya developer di Indonesia itu betul-betul diakui orang bahwa developer itu bagus, proyeknya bagus-bagus. Dan dari sana kadang-kadang kita bisa sharing cost dan lain-lain. Seperti saya bilang, di satu komplek itu juga ada 5 developer, kita bisa sharing cost untuk bikin jalan, kita bisa sharing cost untuk saluran, jadi nggak ada yang banjir dan rakyat sekitarnya. Dan saya juga apresiasi kepada seluruh anggota properti bahwa kita dalam keadaan kayak gini susah, semua proyek masih membantu rakyat sekitarnya. Ini saya very appreciate. Ya, jadi sampai karena saya juga mengharapkan dengan ada properti ada, kita di satu location itu harus ada gunanya untuk mereka. Memang kita ada gunanya, kita sapam juga dari lokal, nggak mungkin kalau kita ada di Bogor, lantas sapamnya dari Bekasi kan nggak mungkin. Pasti ada dari sana juga. Dan saya appreciate hampir semua developer lakukan sembako, memberikan sembako dan lain-lain. Dan dibantu oleh warganya juga ikut untuk aktiviti. Saya appreciate, saya thank you kepada semua developer untuk membantu, dan saya minta seperti kayak gini rakyat kita lagi susah, apa yang kita bisa bantu, kita tahu kita semuanya susah, tapi kita tetap harus membantu. Thank you. Pak Hendro, teman-teman peserta webinar, terima kasih kepada Pak Hendro dan Bu Tresya. Dan akhirnya kita juga sampai di penghujung, teman-teman. Dan mungkin saya katakan webinar kami ke depannya banyak sekali hal-hal yang baru. Hari Kamis saya akan webinar dengan Country Director dari Rumah 123 dan Rumah.com. Ya. Dan minggu depannya lagi kita akan bertemu dengan developer juga, Bapak Gunho yang punya GNA. Dan di mana dia akan share dengan kita bagaimana desain sebuah project yang bagus. There are so many good news, dan 1 Juni kita akan ketemu dengan Pak Iwan Sunito, live from Sydney, dan semoga acara webinar ini bulan Mei bagus, bulan Juni bagus. COVID selesai, kita semua menjadi orang-orang yang siap menyongsong sukses yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Hendro, terima kasih Bu Tresya. All the best untuk kita. Thank you. Thank you Pak. Thank you Bu.